Oke guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang. Jadi kesempatan kali ini Bangmu bakal merekomendasikan 10 film romantis terbaik ya guys ya di sepanjang 2025 sejauh ini sih. Yang pasti buat teman-teman yang lagi gabut, bingung mau ngapain, atau lagi self healing, movie time bareng pacarnya, temennya, sanak saudara, sahabat-sahabat, keluarga sekalian, semuanya pokoknya guys ya. Ini bakal jadi rekomendasi banget buat teman-teman yang suka film-film romantis, apalagi yang orang-orang luar yang pasti ganteng dan juga cantik ya guys. Ya, ini film pasti ngebuat kalian itu sangat tegang nontonnya. Terus ada sedih-sedihnya dikit. Dan juga ada sentuhan-sentuhan komedinya ya guys ya, yang bakal buat kalian ketawa tipis-tipis ya guys ya. Ini sangat rekomendasi banget pokoknya buat teman-teman. Jadi film yang pertama yang Bang mau rekomendasiin yaitu We Live in the Time ya guys ya. Spill sedikit nih, sinopsis dari film ini adalah film yang mengeksplorasikan perjalanan hidup dua orang yang terhubung oleh takdir dan juga teknologi dalam dunia di mana waktu dapat dimanipulasi. Mereka berjuang untuk menemukan arti hidup mereka saat waktu menjadi sesuatu yang dapat dibeli, dijual, dan bahkan diperdagangkan ya guys ya. Jadi spill sedikit alur cerita dari film We Live in the Time adalah pada tahun 2045, sebuah teknologi baru bernama Chronotech telah merevolusi dunia. Teknologi ini memungkinkan manusia untuk memperpanjangkan hidup mereka dengan membeli waktu tambahan. Setiap individu memiliki jam hidup digital yang menunjukkan sisa waktu yang mereka miliki. Waktu kini menjadi mata uang, dan semakin kaya seseorang, semakin lama mereka bisa bertahan hidup ya guys ya. Namun teknologi ini tidak dapat diakses oleh semua orang, menciptakan jurang yang besar antara si kaya dan si miskin seperti pada kehidupan realistis zaman sekarang, yang dimana klasifikasi sosial semuanya berlaku ya guys ya. Jadi pemeran utama dari film We Live in the Time ini Ella. Ella ini adalah seorang wanita muda yang berasal dari keluarga miskin. Ia bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan teknologi yang memproduksikan perangkat Chronotech. Meskipun miskin, Ella memiliki impian untuk hidup bebas dari belenggu waktu. Dan juga yaitu pasangannya ya guys ya, seorang lelaki, pria muda kaya raya yang memiliki akses tak terbatas ke waktu, yang bernama si Theo ya guys ya. Ia bekerja sebagai eksekutif tinggi di bidang perusahaan yang mengembangkan teknologi ini. Theo tampak memiliki segalanya, namun ia merasa terjebak dalam hidup yang kosong, atau dia bisa merasakan kesepian yang sangat dalam ya guys ya. Lalu scene selanjutnya ya guys ya, Ella dan Theo pertama kali bertemu secara tidak sengaja ketika Ella mendapat tugas untuk bekerja di proyek besar perusahaan Theo ya guys ya. Mereka mulai berinteraksi, namun keduanya memiliki pandangan hidup yang sangat berbeda. Ella sangat skeptis terhadap teknologi yang memperpanjangkan hidupnya, sementara Theo mulai merasa terasing oleh kenyataan bahwa yang ia miliki seolah tidak berarti lagi. Saat hubungan mereka berkembang, Ella mulai memperlihatkan pada Theo bagaimana hidup dengan waktu terbatas memberi arti bagi setiap detik. Dia mengajarkan Theo untuk menikmati hidup dan merasakan dunia tanpa harus terus-menerus berpikir tentang beberapa waktu yang tersisa pada hidup mereka. Sementara itu, Theo memperkenalkan Ella kepada kehidupan yang mewah yang dipenuhi oleh kemewahan, kemegahan, pokoknya hedonisme semua ya guys ya. Tetapi ia tetap merasa hampa. Lalu scene selanjutnya yaitu konflik dan penemuan. Kehidupan mereka semakin rumit saat perusahaan tempat mereka bekerja meluncurkan sebuah inovasi baru yang memungkinkan manusia untuk mengalihkan waktu dari satu orang ke orang lain. Ini berarti orang yang lebih kaya bisa mengambil waktu dari orang miskin tanpa sepengetahuan mereka. Memang teknologi di sana pada saat waktu itu sudah sangat canggih sekali ya guys ya. Ella dan Theo mulai melihat dampak negatif dari teknologi ini, dengan banyak orang yang dirugikan. Ella yang awalnya idealis mulai merasa terjebak dalam sistem yang tidak adil. Sementara itu, Theo yang semakin sadar akan ketidakadilan ini mulai meragukan tujuan hidupnya dikarenakan dia memang sangat kesepian ya guys ya.
Lalu pada titik puncak, Ella dan Theo dihadapkan pada pilihan yang sulit. Theo harus memilih antara melindungi sistem yang menguntungkan dirinya atau bergabung dengan kelompok yang berjuang untuk mengembalikan kontrol waktu kepada semua orang. Ella harus memutuskan apakah ia akan terus memperjuangkan kebebasan hidup dengan cara tradisional atau menerima kenyataan bahwa teknologi ini mungkin tidak bisa dihentikan, ya guys ya. Di akhir cerita, setelah melalui serangkaian peristiwa dramatis, termasuk pengorbanan pribadi dan keberanian untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti seperti hidup saya ini, ya guys ya, Ella dan Theo akhirnya mengambil keputusan yang berani. Mereka memutuskan untuk menghentikan penyalahgunaan teknologi chronotech dan memperjuangkan keadilan dalam sistem waktu. Namun pilihan ini memiliki konsekuensi besar, termasuk resiko kehilangan waktu yang mereka miliki dan menghadapi dunia yang tidak lagi dapat mereka kontrol. Yes, ya. Akhir cerita, mereka menyadari bahwa meskipun waktu adalah sumber daya yang paling berharga, hubungan dan makna hiduplah yang memberikan arti sejati pada waktu itu sendiri, ya guys ya. Jadi film ini sangat banget rekomendasikan sekali, ya guys ya, karena perjalanan waktu di dalam teknologi 2045, barang berharga dari seseorang adalah waktu, ya guys ya. Lalu film kedua yang Bang Mu rekomendasikan yang bergenre romantis adalah It Ends With Us, ya guys ya. Film ini berdasarkan novel karya Colleen Hoover. Jadi alur ceritanya yang pertama dari film ini adalah Lily Bloom, ya guys ya. Lily Bloom adalah seorang wanita muda yang baru saja pindah ke Boston untuk memulai hidup baru dan membuka toko bunga impiannya. Ia mandiri, penuh semangat dan ingin menjauh dari masa lalunya yang sangat kelam, khususnya hubungan ayahnya yang abusif terhadap ibunya, ya guys ya. Di Boston, Lily bertemu dengan Rael Kincaid, seorang dokter bedah saraf yang tampan, ambisius, dan menawan seperti saya, ya guys ya. Meskipun Rael mengaku tidak tertarik pada hubungan jangka panjang, keduanya memiliki chemistry yang kuat dan mulai menjalin hubungan yang romantis, ya guys ya. Scene berpindah kepada masa lalu yang kembali sambil membangun hubungan dengan Rael. Lily sering mengingat cinta pertamanya adalah Atlas Corrigan, seorang remaja tunawisma yang ia bantu ketika mereka masih sekolah, ya guys ya. Mereka saling menyayangi dalam diam dan berbagai masa sulit, namun hidup memisahkan mereka, dan Lily tidak pernah melupakan dengan cinta pertamanya, ya guys ya. Suatu hari, tak disangka Lily bertemu dengan Atlas yang kini sudah menjadi koki sukses dan memiliki restoran sendiri. Kehadiran Atlas mengguncang hatinya ya, dan membuatnya mempertanyakan hubungannya dengan Rael. Scene berpindah kepada cinta dan luka, ya guys ya. Hubungan Lily dan Rael mulai tampak tidak sempurna ketika sisi gelap Rael muncul. Ia memiliki sifat temperamental dan kekerasan, ya guys ya. Setelah insiden kekerasan pertama, Rael meminta maaf dan meyakinkan Lily bahwa itu tidak akan terulang lagi. Namun kekerasan itu terulang lagi. Lily terjebak dilema. Ia mencintai Rael tapi tidak bisa menerima perlakuan tersebut, ya guys ya. Ia juga teringat ibunya yang dulu diam dalam hubungan. Ia juga teringat bahwa ibunya yang dulu dalam hubungan yang abusif atau toksik, dan ia bersumpah tidak akan mengikuti jejak itu lagi, ya guys. Bagaimana kisah dari seorang Lily yang menemukan pasangan emosional yang tidak bisa dikontrol atau temperamental, ya guys ya. Lalu scene berpindah kepada keputusan terberat. Setelah mengetahui bahwa ia hamil, Lily harus mengambil keputusan besar, ya guys ya. Ia tahu bahwa jika ia tetap bersama Rael, anaknya mungkin tumbuh dalam lingkungan penuh trauma yang sama seperti dirinya dulu. Di tengah konflik batin, Lily akhirnya memilih meninggalkan Rael demi memutuskan siklus kekerasan, ya guys ya. Memang hubungan yang toksik itu tidak sebaik, ya guys ya. Dalam adegan paling menyentuhnya bahwa Lily berkata pada Rael, "It's us," ya guys, anjay. Kalimat itu menjadi simbol bahwa dia ingin perubahan dimulai dari dirinya agar anaknya tidak mengalami penderitaan yang sama, ya guys ya. Di akhir cerita, waktu berlalu dan Lily menjalani hidup sebagai ibu tunggal yang kuat dan mandiri. Ia tetap menjaga hubungan yang sehat dengan Rael demi anak mereka, tapi tidak kembali padanya. Di akhir cerita, ia bertemu lagi dengan seorang Atlas, cinta pertamanya. Memang cinta pertama selalu menaruh posisi pertama di dalam hatinya, batinnya, pikirannya, jiwa dan raga semuanya lah pokoknya. Dan ada harapan akan cinta yang baru, cinta yang sehat dan saling menghargai, ya guys ya.